Kepada Ustadz dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas masail fikih yang berjudul Hukum menjual dan memanfaatkan kotoran hewan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada dasarnya kotoran hewan merupakan benda kotor atau najis yang tidak dinikmati oleh manusia, karena wujud tersebut menjijikan dan bau seakan tidak ada manfaatnya. Tapi di kalangan para ulama, khilaf mengenai hal tersebut. Apakah kotoran tersebut najis atau suci? Di dalam kitab fikih seperti mazhab Syafi'i disebutkan bahwa benda yang zatnya najis tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini karena salah satu syarat sah jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus suci. Jika bendanya najis, maka tidak sah diperjualbelikan. Di antara benda yang tidak boleh diperjualbelikan adalah kotoran hewan karena zatnya najis. Berikut ada beberapa pandangan, yaitu di kalangan para ulama mengenai menjual beli kotoran hewan, yaitu yang pertama, kebanyakan dari ulama yang menyatakan bahwa kotoran binatang itu najis dan haram menjual belikannya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi'i, Hambali, dan beberapa imam lainnya. Berikut adalah dalil yang mendasari pendapat ini. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia mengisahkan pada suatu waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang hajat, dan beliau memerintahku untuk mengambilkan 3 bebatuan. Selanjutnya aku mendapatkan 2 batu, dan ketika aku mencari batu ketiga, aku tidak mendapatkannya, sehingga aku pun mengambil sepotong kotoran hewan yang telah kering. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera membawanya kepada beliau. Dan ternyata beliau hanya mengambil kedua batu dan mencampakkan kotoran hewan itu. Dan beliau bersabda, sesungguhnya kotoran itu adalah najis. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan At-Tirmizi. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Lanjut, bila telah diketahui bahwa kotoran binatang jenis adalah najis, maka haram menjual belikan barang najis. Yang demikian itu karena Nabi telah bersabda, sebentar, ini ada penjelasan dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, pada riwayat Ibnu Khuzaimah, bahwa kotoran yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud itu adalah kotoran keledai jinak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kotoran keledai jinak adalah najis. Dengan dalil qiyas, para ulama menyamakan kotoran anjing, BABI, dengan kotoran keledai jinak, sama-sama adalah hewan yang haram dimakan dagingnya. Bila telah diketahui bahwa kotoran binatang jenis ini adalah najis, maka haram menjual belikan barang najis. Yang demikian itu karena Nabi telah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, khinzir, dan berhala atau patung. Lalu dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimanakah halnya dengan lemak bangkai karena ia digunakan untuk melumasi perahu dan meminyaki kulit, juga digunakan untuk bahan bakar lentera. Beliau pun menjawab, tidak, itu adalah haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas mereka untuk memakan lemak binatang, mereka pun mencairkannya, kemudian menjualnya, dan akhirnya mereka memakan hasil penjualan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pada hadis lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya. Kemudian pendapat kedua, hadis berikut adalah dalil yang menunjukkan bahwa kotoran hewan ternak yang dagingnya halal dimakan ialah suci, yaitu dahulu sebelum dibangun Masjid Nabawi, Nabi SAW mendirikan sholat di kandang kambing. Hadis mutafakun alaih. Nah, teman-teman sekalian, tentu kandang kambing tidak luput dari kotoran. Tidak luput dari kotoran dan kencing kambing. Andailah kotoran kambing dan hewan ternak serupa najis, maka mana mungkin beliau SAW mendirikan sholat di dalamnya. Pemahaman terhadap hadis ini juga dikuatkan oleh pemahaman hadis berikut. Beberapa orang dari kabilah Uqayl dan Urainah singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama perut mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi onta-onta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu onta-onta tersebut. Muttafaqun alaih. Pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi dan ulama lain. Mereka menyatakan bahwa kotoran binatang ternak yang dagingnya halal dimakan adalah suci dan tidak najis. Nah, teman-teman sekalian, di dalam hadis tersebut sudah ada gambaran bahwa air kencing onta bisa menyembuhkan penyakit. Berarti otomatis hewan yang halal dimakan seperti onta misalnya, ya boleh untuk diperjualbelikan, dikonsumsi dan dimanfaatkan. Dan juga andai air seni onta itu najis, maka mana mungkin Rasulullah memerintahkan tamunya untuk berobat dengan meminumnya. Jadi kita lanjut. Bagaimana sih hukum jual beli kotoran hewan itu? Nah, guna memenuhi kebutuhan hidup, banyak di antara kita yang menjalankan profesi dan bergerak di sektor perdagangan yang meniscayakan adanya berbagai barang atau komoditas yang diperjualbelikan. Dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah barang tersebut harus suci dan bermanfaat. Mengingat kotoran ayam, kambing, dan lembu dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis oleh sebagian ulama. Maka jual beli barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian menurut ulama Hanafi, namun ulama Syafi'iyah atau pengikut mazhab Syafi'i, mereka memberikan tawaran solusi bahwa barang-barang ini dapat dimiliki dengan cara akad serah terima yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli. Kemudian dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, membolehkan proses jual beli kotoran-kotoran hewan tersebut karena ada unsur manfaat di dalamnya. Adapun dasar pengambilan hukum yang kami gunakan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini, atau barang yang dijual belikan harus suci, bukan najis dan terkena najis. Maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis seperti
bulu BABI, dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjualbelikannya, seperti minuman keras, daging BABI, bangkai, dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Baik, cukup dulu ya. Kita sudah tangkap clue-nya. Oh iya. Ini saudara Ade Ismi ya namanya? Iya. Iya. Oke. Sekarang gini, kajian Masail Fikih Ade Ismi fokus pada qaulul mazahib. Ya. Sebetulnya sih harapan Ustadz itu Ade Ismi bisa caranya itu bisa mengistidlal gitu. Mengistidlal jadi mengambil apa yang menjadi dasar tentang satu keharaman benda najis itu. Coba disadari atau tidak disadari ketika Syafi'iyah katanya mengklaim bahwa ini jual beli barang najis itu tidak bisa. Coba kita kaji dulu. Mana dalil yang secara eksplisit menunjukkan tidak boleh jual beli barang najis? Secara eksplisit. Kira-kira menurut Ade Ismi mana? Di mazhab Syafi'iyah. Menurut pendapat Syafi'i yang mereka pegang yaitu di hadis ini Ustaz, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengisahkan pada suatu waktu Nabi SAW keluar untuk buang hajat dan beliau memerintahku untuk mengambilkan 3 bebatuan. Hadis itu adalah tentang istinja ya. Jadi Rasul beristinja dengan 3 batu. Hanya kebetulan yang batu yang ketiga itu ternyata seperti batu. Itu kan kotoran apa? Kotoran unta ya? Kotoran keledai. Oh, keledai, oke. Kotoran keledai. Nah, mana yang dalil yang eksplisit yang menunjukkan bahwa itu tentang menerangkan tidak boleh jual beli barang najis. Itu kan sedang menceritakan tentang hukum istinja ketika tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air, kemudian untuk membersihkan ya dengan 3 batu. Dan Rasul tidak boleh. Kalau selain batu, salah satunya adalah kotoran keledai walaupun keras. Kerasnya sama dengan seperti batu. Ya. Lalu kemudian mana kesesuaiannya bahwa dalil ini melarang jual beli barang najis? Itu kan sedang menerangkan istinja. Oke, coba yang lain. Dalil yang lainnya mana? Dibuka lagi. Hadis lain, beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah bila telah mengharamkan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualnya. Oke. Apa yang diharamkan dalam hadis ini? Seperti kotoran hewan misalnya. Itu kan najis. Iya, oke. Jadi gini masalahnya nanti ya. Kajian tentang jual beli barang najis yang diharamkan berarti itu harus menukik pada keterangan dalil larangan. Karena kaidahnya itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Muamalah itu boleh. Ilam adalah dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berarti harus secara eksplisit tidak boleh dijual belikan. Kalau kemudian misalnya di sana tidak boleh jual beli barang yang najis atau menjualnya, kemudian kita menyebutkan di sana ada homer, berarti larangan di sana tidak hanya pada praktek memakan, menjualnya juga tidak boleh, haram jatuhnya. Itu kan jelas. Nah sekarang kalau dalil umum ini menukik kepada barang najis tadi, nah ini harus secara eksplisit ada dalil larangan ke sana. Coba sekarang bergeser kepada pendapat lain yang menyatakan bahwa kotoran ayam, apalagi kotoran unta,
kemudian kotoran apa lagi? Kambing, itu menjadi boleh diperjualbelikan. Tadi ya, kalau tidak salah begitu ya? Iya. Oke. Kira-kira bertolak belakang tidak? Kira-kira dengan apa yang dipahami oleh ateisme? Memang kotoran unta tidak najis? Kotoran unta itu kotoran unta itu kalau tidak salah itu menerangkan diminum atau menerangkan jadikan obat. Tadi kalau nggak salah Ustaz dengar katanya diminum. Dalilnya coba lihat. Setahu Ustaz tentang persoalan air seni ya. Air seni dari unta itu adalah untuk mengobati luka tebasan pedang. Luka-luka yang ketika perang kan unta. Karena begini, kalau kemudian di sana dijelaskan diminum, maka dulu pernah terjadi rame, heboh zaman dulu, bahwa ada orang yang sembuh gara-gara minum air kencingnya sendiri. Gitu. Mungkin dijadikan sebagai obat, Ustaz. Nah, berarti nggak ada yang minum kan? Nggak ada. Oke, kalau itu jadikan obat, kira-kira menurut ateisme bertolak belakang nggak dengan pendapat yang diklaim katanya pendapat Imam Syafi'i? Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua gini. Yang kedua, bagaimana dengan hukum jual beli pupuk kandang? Jual beli pupuk kandang. Yang secara pupuk kandang itu menurut teori sains ya, itu dapat menyuburkan tanaman kita. Termasuk kalau kita menanam buah-buahan yang akan kita konsumsi, buah-buahan yang akan kita konsumsi itu salah satu pupuk yang bisa menggemukkan atau menyuburkan itu adalah dengan pupuk kandang. Coba fahami secara utuh, apakah kotoran ini bagian dari karunia dari Allah? Atau misalnya kotoran ini tetap najis ketika kotoran ini dijadikan atau ada pada saat kita akan sholat, gitu loh. Ini harus benar-benar secara aktif dipisahkan. Karena kalau bicara tentang persoalan kaidah hukum, teman-teman mahasiswa di sini harus bicara secara komprehensif. Dan Ustadz sih berharap begini, kalau bisa metodologinya tidak sebatas qaulul mazahib, tapi secara istidlal. Jadi ketika misalnya mazhab apapun mengeluarkan dalil, kita bisa membongkar apa yang menjadi dasar bahwa hadis ini menunjukkan ini, begitu. Hadis ini menunjukkan larangan jual beli hewan najis misalnya, begitu. Ya. Tapi hadis ini bagus. Ini pencerahan untuk kita semua ya. Ini pencerahan untuk kita semua. Sekarang coba kita merembet tentang daging babi, tentang babi. Coba lihat, keharaman babi itu kalau Imam Syafi'i sampai mendetilkan bersentuhannya saja haram. Ya, bersentuhannya saja haram. Najis malah. Makanya muncul ada istilah najis mughaladah kan, najis yang sangat besar itu. Nah, sekarang kalau kita tarik istidlal, menarik dalil dari yang sudah ada, kira-kira titik keharaman itu, apakah haram itu menunjukkan pada keharaman memakan saja, atau keharaman itu tidak sampai pada bersentuhan, gitu. Cukup makan saja. Nah, ini kajian tentang ini memang harus agak apik. Karena sekarang konon kajian tentang hukum ekonomi syariah ini banyak orang yang berdalil tapi tidak pernah paham dengan dalil yang dikaji, sehingga alhasil praktek kegiatan ekonomi ini menjadi haram semua pada akhirnya. Begitu. Ini satu ya, belum lagi setiap orang berbeda paham tentang
pengambilan hukum dari hadis dhaif. Begitu. Ini kan beda lagi nanti istinad hukumnya. Kalau Anda kemudian sepakat hadis dhaif bisa dipakai dalil, maka nanti akan berbeda natijahnya ketika kita hanya mengambil yang sahih saja. Begitu. Ini belum ke situ ya kajiannya. Makanya sih sebetulnya fikul masail Bapak berharap bahwa kajiannya itu lebih radik kepada istidlalnya, gitu loh. Dia walaupun memberikan pendapat dari imam boleh, tidak masalah, tapi kita harus paham, jangan begini pahamnya. Oh, imam ini mengharamkan, selesai gitu. Tapi kenapa imam ini mengharamkan? Apa yang menjadi dasar? Gitu kan, objek kajiannya seperti apa? Begitu. Nah, gitu ya. Oke. Baik, ada isu bagus. Nanti tanya jawabnya di akhir saja. Sekarang masuk pada pemakalah dua ya, yang kedua ya. Silakan yang kedua. Apa Nusa tadi belum selesai lanjut pembahasan yang pendapat kedua. Yang terakhir. Terus kesimpulannya juga belum dia bahas. Demikian teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan adalah datang dari saya sendiri dan kebenaran semata-mata milik Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.